pas tersebut kurang percaya ya, karena kebanyakan anak-anakku yang sudah meninggal gak ada yang hidup juga gitu. Tapi kalau melihat dari kekuatan tubuhnya, flexibility dari tubuhnya sendiri, dan cara mereka healing diri mereka sendiri, aku bisa melihat kalau kucing punya daya tahan yang berbeda dari hewan-hewan lainnya. Kayak jatuh gitu ya dari ketinggian yang Dan mereka kan ternyata bentuk tubuhnya tuh kayak fluid ya, kayak cairan gitu. Kalau misalnya mereka kita masukin ke kulkas, jadi mereka bisa bentuk kompres gitu. Jadi emang se-fleksibel itu sih, tulangnya kayaknya lunak. lebih lunak, lebih bagus. Kalau kucing kan tabrak kucing jadi sial. Nabrak hewan apapun harus kita apa ya namanya? Aku rasa sih tidak membawa sial. Kalau misalkan kita sudah terlanjur nabrak, ya sebaiknya kita ambil jasadnya, tubuhnya, bangkainya gitu, untuk kita kuburkan dengan baik gitu. Tapi kalau misalkan kita dengan sengaja menabraknya, dengan sengaja melakukannya, aku rasa sih gak hanya bawa sial ya, bisa takutnya malah penyakit kita kan. Punya berapa sekarang kucing? Ada 15. Serius? Iya. Mana itu apal semua nama anak-anakku itu? Hafal semua dan kebanyakan rescue sih, kebanyakan juga kucing. Pasti kayak mendasari rescue. Dari kecil sebenarnya, dari kecil kayaknya gara-gara aku pernah rabies kali ya. Jadi mungkin ada setengah kucing juga di diri aku. Jadi sayang. Nggak suka ngeong-ngeong ya? Lebih ke au. Karena rabies tuh gimana sih? Dulu sih karena kita edukasi belum seperti sekarang ya, namanya informasi kita nggak tahu. Jadi aku pernah digigit waktu usia masih SD kayaknya, dan akhirnya aku suntik di pencegahan, suntik di pusar ada 7 kali, di bokong ada 14 kali, terus di tangan ada sekian kali gitu, bolak-balik IGD. Efeknya sampai sekarang? Belum sampai yang benar-benar kayak takut air, nggak bisa makan, takut minum. Memang pencegahan waktu itu, karena kita suka melihara hewan di kampung, lagi baru nemu, ternyata langsung digigit ya udah. Seperti itu. Tapi pembawa sial enggak ya? Justru pembawa rezeki. Alhamdulillah anak-anakku di rumah bawa rezeki banget. Aku rasa cat lovers yang punya kucing di rumahnya yakin kalau melihara kucing, kasih makan mereka itu tidak akan pernah menghabiskan rezeki sih gitu. Ada gitu lagi yang lain. Kalau kita merasa lagi seret, ada rezekinya. Udah ada rezekinya. Kamu merasa seperti itu ya? Sangat-sangat percaya, karena yang aku tahu kalau kita pengen beramal kan pada apapun yang memang ada nyawanya. Jadi mau itu kucing yang berkeliaran atau anjing yang nggak punya rumah, ya apapun itu, kalau kita berikan mereka makanan, terus feeding, selama mereka adalah makhluk hidup yang bernyawa pasti. Kucing bisa melihat dengan keadaan gelap, Pak? Bisa malah lebih tajamnya menurut aku. Ya, dari manusia ya ternyata sensornya ya. Nah kalau katanya mitos lagi, kalau misalnya orang meninggal terus dilangkain kucing hidup lagi, tuh gimana? Belum pernah nemu sih di film, tapi udah. Tapi udah ya? Di film ada. Pernah coba nggak? Mati dulu gitu gue. Jangan. Jangan dong, enggak sih, belum. Nggak tahu, itu semua kuasa Allah aja itu kalau kayak gitu. Tapi aku rasa sih tidak. Menanggapi mitos-mitos dan fakta yang terkait kucing, menurutmu seperti apa sih kita harusnya mempercayai atau justru membenci? Ada juga yang bilang kucing itu membawa sial, jadi nggak pernah dipelihara atau jadi malah dibenci. Pada intinya kita nggak bisa memaksakan kesukaan kita. Ada orang yang suka K-pop, ada orang yang tidak suka K-pop. Sama seperti ada orang yang sukanya ikan, ada yang nggak suka ikan. Ada yang sukanya kucing, ada yang nggak suka sama kucing. Intinya kita nggak bisa memaksakan preferences-nya kita, kesukaannya kita, pilihannya kita kepada orang lain. Selama kita nggak mengganggu kesukaannya orang, aku rasa sih itu adalah pilihan yang bijak. Jadi kalau orang sukanya kucing, ya silakan. Kalau ada orang yang sukanya sama anjing, ya jangan diganggu gitu sih. Kalau mitos-mitos yang itu harusnya ditanggepin secara gimana, Pak? Ya. Masuk akal dijalanin, kalau Ya nggak benar, kalau misalkan kira-kira doesn't make sense, nggak usah terlalu ditakutin gitu. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau misalkan masalah kehamilan, ini kan bukan masalah apakah itu make sense atau enggak, ini sesuatu yang memang harus dikonsultasikan sama OBGYN ya, sama dokter spesialis kandungan. Kak, sorry, kemarin belajar dari pengalaman kemarin Ya. soalnya. Anggi, tim gue mana nih ya? Udah yuk, Enggak. kasus yang kemarin udah? Enggak, Boleh? pelajaran apa sih yang diambil? Mungkin. Cukup, nggak ada bahas di sini. Oke, siap. Kak Rabi, soal naik gunung gimana mungkin?